Mohon izin perkenalan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perang Konstantinopel. Sebelum kami melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, saya sebagai pembuka, lalu ada Aidil sebagai pembaca, definisi Konstantinopel, Nopal sebagai pembaca peristiwa penaklukan Konstantinopel, Alham sebagai pembaca dampak penaklukan Konstantinopel, Bagas sebagai penutup, dan Munawar sebagai perekam dan pembuat teks. Siap selesai, mohon izin melanjutkan presentasi yang akan dimulai oleh Aidil. Perang Konstantinopel. Sebagai kota paling terkenal pada abad pertengahan, Konstantinopel adalah kota incaran yang banyak diperebutkan. Sejak tahun 324 Masehi hingga awal abad ke-15 Masehi, Konstantinopel menjadi ibu kota Byzantium Romawi Timur. Menariknya, kota ini membuat Sultan Mahmud II atau dikenal Muhammad Al-Fatih, sang penakluk, memiliki banyak alasan yang kuat untuk menaklukkan Konstantinopel. Alasan penaklukan itu diantaranya dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel, dan Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi Byzantium Romawi Timur di kawasan Timur Tengah serta menambahkan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Peristiwa penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453 Masehi. Di bawah pimpinan Al-Fatih, pasukan Utsmani berjumlah 150.000 pasukan dan dilengkapi dengan senjata-senjata raksasa seperti meriam basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Muhammad Al-Fatih terkenal mahir dalam melakukan strategi perang urat syaraf, yakni strategi mengepung musuh seperti perang wujud aslinya dengan memainkan efek psikologis pada musuhnya. Pada saat itu, seni berperang sepertinya merupakan sebuah inovasi baru yang belum dikenal sebelumnya. Syekh Atok Syamsuddin, Halil Pasha, dan Zaganos Pasha adalah para penasihat dan ahli perang terpercaya Al-Fatih dalam melakukan penaklukan Konstantinopel. Penaklukan Konstantinopel 1453 berlangsung di darat, laut, dan bawah tanah. Pertempuran darat terjadi di sekitar benteng Konstantinopel, sedangkan pertempuran laut berlangsung di perairan Tanduk Emas. Selain itu, pertempuran bawah tanah dilakukan melalui penggalian terowongan dari pasukan Utsmani untuk meruntuhkan struktur benteng Konstantinopel. Sangat disayangkan selama berminggu-minggu, penaklukan Konstantinopel tak kunjung menunjukkan hasil yang positif. Pasukan Muslim masih belum mampu menerobos atau meruntuhkan benteng. Sampai pada akhirnya, momen puncak dari penaklukan Konstantinopel terjadi ketika Al-Fatih memutuskan untuk memindahkan kapal perang Utsmani dengan jalur darat untuk menghindari rantai-rantai bawah laut yang dipasang oleh Bizantium Romawi. Hanya dalam semalam, sekitar 70 kapal bisa memasuki wilayah Selat Golden Horn dan melakukan serangan secara total ke jantung pertahanan Konstantinopel. Akhirnya, pada 29 Mei 1453, Al-Fatih bersama pasukan Utsmani dapat menaklukkan Konstantinopel secara keseluruhan. Dampak penaklukan Konstantinopel. Keberhasilan penaklukan Konstantinopel oleh Al-Fatih dan pasukan Utsmani membawa dampak yang sangat besar bagi dunia internasional. Pergantian kekuasaan dari Kekaisaran Romawi Timur kepada Kesultanan Utsmania ini menyebabkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia Barat di Laut Tengah terputus. Persediaan rempah-rempah untuk dunia Kristen yang dulunya bisa didapatkan di Konstantinopel tidak tersedia lagi karena konflik antar agama Kristen dan Islam. Para pedagang terpaksa mencari jalur lain ke sumber rempah-rempah, dan hal tersebut membawa bangsa Eropa ke India dan Kepulauan Nusantara. Munculnya era penjajahan samudra oleh bangsa Eropa untuk mencari sumber dari komoditas perdagangan internasional
berakhirnya kekuasaan Imperium Romawi, dan berakhirnya abad pertengahan di Eropa. Munculnya gerakan reformasi gereja, Renaissance, dan masa pencerahan di Eropa. Sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.